Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu dengan pelajaran tematik 3, tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Lalu, kamu siapkan alat tulisnya dan buku paketnya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas subtema 2, pembelajaran pertama. Jika masih ada yang mau ditanyakan atau yang kurang mengerti, silahkan kalian tanyakan. Kita masuk ke subtema 2, mengenal pertumbuhan dan perkembangan manusia, yang pembelajaran kedua. Materi yang akan kita bahas, yang pertama adalah menulis cerita berdasarkan informasi hasil wawancara. Yang kedua, melakukan gerakan kombinasi jalan, merangkak, dan berlari. Yang ketiga, menghargai perbedaan dalam keberagaman. Pada materi yang pertama, yaitu menulis cerita berdasarkan informasi hasil wawancara. Yang A, membuat daftar pertanyaan dan mencatat hasilnya. Kamu siapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu untuk mewawancarai temanmu dan tulis hasil wawancaramu dengan bentuk tabel seperti contoh di bawah ya. Ini contoh dari Ibu ya, kalian bisa mengarang sendiri. Oke, yang contoh dari Ibu, misalnya nama yang diwawancari adalah Suci. Nah, di sini ada tabel, nomor, lalu pertanyaan dan jawabannya. Ya, Ibu contohkan yang pertama, pertanyaannya apa yang dimaksud pertumbuhan dan perkembangan? Jawabannya, pertumbuhan adalah proses bertambahnya tinggi maupun berat tubuh pada makhluk hidup yang bisa dihitung dengan angka dan bisa dilihat langsung oleh mata. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan dan tidak bisa dihitung dengan angka dan tidak bisa langsung dilihat dengan mata. Pertanyaan yang kedua, tuliskan contoh pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Jawabannya, contoh pertumbuhan pada manusia yaitu tubuh anak-anak bertambah besar ketika menginjak dewasa. Sedangkan contoh perkembangan pada manusia, kemampuan bayi untuk tengkurap, merangkak, kemudian berdiri. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan pada anak laki-laki dan anak perempuan. Jawabannya, perbedaan pertumbuhan pada anak laki-laki dan perempuan, yaitu anak laki-laki lebih cepat berjalan, anak perempuan lebih cepat tinggi. Sedangkan perbedaan perkembangan pada anak laki-laki dan perempuan, yaitu anak laki-laki suara membesar, anak perempuan tumbuh jerawat. Bagian B, membuat karangan dari hasil wawancara. Nah, yang pertanyaan tadi dibuat menjadi karangan. Ini contoh yang dari Ibu. Pakai judul ya, yaitu judulnya pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Dibuat karangannya menjadi pertumbuhan adalah proses bertambahnya tinggi maupun berat tubuh pada makhluk hidup yang bisa dihitung dengan angka dan bisa dilihat langsung oleh mata. Contoh pertumbuhan pada manusia yaitu tubuh anak-anak bertambah besar ketika menginjak dewasa. Perbedaan pertumbuhan pada anak laki-laki dan perempuan yaitu anak laki-laki lebih cepat berjalan, anak perempuan lebih cepat tinggi. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan dan tidak bisa dihitung dengan angka dan tidak bisa langsung dilihat dengan mata.
Contoh perkembangan pada manusia yaitu kemampuan bayi untuk tengkurap, merangkak, kemudian berdiri. Perbedaan perkembangan pada anak laki-laki dan perempuan yaitu anak laki-laki suara membesar, anak perempuan tumbuh jerawat. Sampai di sini materi yang pertama. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan. Untuk latihan, yang pertama, membuat tabel wawancara. Yang kedua, membuat karangan dari hasil wawancara pada halaman 75 sampai 76. Dikerjakan di buku tulis ya. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu melakukan gerakan kombinasi jalan, merangkak, dan berlari. Caranya, yang A, sebelum melakukan gerak kombinasi, lakukan pemanasan terlebih dahulu. Yang B, berilah tanda garis pembatas sebagai pemisah untuk berjalan, merangkak, dan berlari. Yang C, jaraknya usahakan sama, misalnya 5 meter. Yang D, gerakan tersebut dilakukan secara bolak-balik. Yang E, buatlah 3 tahapan. Yang pertama, berjalan. Yang kedua, merangkak. Yang ketiga, berlari. Yang F, jarak antar tahap adalah 5 meter dan dilakukan secara berulang-ulang. Kamu bisa lihat gambarnya ya. Dan di buku halaman 76. Oke, lanjut ke ayam membaca. Gerak dasar olahraga. Gerak dasar dalam pendidikan jasmani ya. Kamu bisa dilihat bukunya halaman 77 ya. Salah satu ruang lingkup pendidikan jasmani adalah pembentukan gerak yang meliputi keinginan untuk bergerak, menghayati ruang waktu dan bentuk termasuk perasaan irama, mengenal kemungkinan gerakan diri sendiri, memiliki keyakinan gerak dan perasaan sikap kinestetik, serta memperkaya kemampuan gerak. Kemampuan gerak dasar merupakan kemampuan yang biasa dilakukan guna meningkatkan kualitas hidup. Kemampuan gerak dasar dibagi menjadi 3 kategori berikut, yaitu yang pertama, kemampuan lokomotor. Digunakan untuk memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat lain atau untuk mengangkat tubuh ke atas seperti lompat dan loncat. Kemampuan gerak lainnya adalah berjalan, berlari, skipping, melompat, meluncur, dan lari seperti kuda berlari. Yang kedua, kemampuan non-lokomotor. Dilakukan di tempat tanpa ada ruang gerak yang memadai. Kemampuan non-lokomotor dari atas menekuk dan meregang, mendorong dan menarik, mengangkat dan menurunkan, melipat dan memutar, mengocok, melingkar, serta melambungkan. Lanjut ke bagian 3, halaman 78, yaitu kemampuan manipulatif dikembangkan ketika anak tengah menguasai macam-macam objek. Kemampuan manipulatif lebih banyak melibatkan tangan dan kaki, tetapi bagian tubuh yang lain juga dapat digunakan. Manipulasi objek jauh lebih unggul daripada koordinasi antara mata dan kaki serta antara tangan dan mata. Kemampuan manipulatif yang cukup penting adalah berjalan dalam ruang. Bentuk-bentuk kemampuan manipulatif terdiri atas A. Gerakan mendorong, yaitu melempar, memukul, dan menendang. Yang B. Gerakan menerima, yaitu menangkap objek adalah kemampuan penting yang dapat diajarkan dengan menggunakan bola yang terbuat bantalan karet atau bola yang lain. Bagian C. Gerakan memantul-mantulkan bola atau menggelinding. Untuk gerak kombinasi, kalian bisa mempraktekkan di rumah ya. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu
menghargai perbedaan dalam keberagaman. Tuhan menciptakan makhluk hidup yang berbeda-beda. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Setiap orang, misalnya dalam lingkungan keluarga, tentu memiliki kebiasaan, yaitu aktivitas yang sering dilakukan. Contoh, bangun pagi, makan siang, dan tidur malam. Untuk latihannya, kamu kerjakan halaman 79 sampai 80. Yang pertama, mendata kebiasaan anggota keluarga, ada tabelnya ya. Yang kedua, kebiasaan baik dan tidak baik di lingkungan sekitar. Yang ketiga, mendata kesukaan anggota keluarga, ya, yang halaman 80. Ya. Lanjut ke ayo membaca dari halaman 80 sampai 82 ya. Kamu bisa lihat di bukunya. Ibu menjelaskan secara garis besarnya saja. Saling menghormati dan menolong. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dengan lambang rantai yang bermakna manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang sama derajat, hak, dan kewajiban asasinya. Setiap warga harus saling menghargai atau tepat selira, yaitu menjaga perasaan orang lain, dan toleransi, yaitu memahami perbedaan di sekitar kita, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan, serta warna kulit. Contohnya, tidak membeda-bedakan teman yang berkulit putih dan berkulit coklat, menghormati tetangga yang berbeda agama, dan lain-lain. Untuk latihannya, tuliskan 5 contoh pengamalan Pancasila kedua yang mencerminkan sikap saling menghormati antar sesama. Di buku tulis ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi pembelajaran kedua pada subtema 2 sudah selesai ya. Alhamdulillah. Jika masih ada yang mau ditanyakan atau yang kurang mengerti, silahkan hubungin Ibu ya. Cukup sekian penjelasan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.